Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Bapeda Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Aidil Aswari SPMSI. Yang kami hormati Kepala Bidang Perencanaan, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, selaku narasumber Bapak Dr. Diko Arahman, SIAMD. Yang kami hormati Bapak Ibu OPD atau yang mewakili yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan rahmat karunia-Nya, rahmat dan karunia-Nya dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat pada hari Selasa 10 September 2024 bertempat di Aula Bapeda Kabupaten Ogan Ilir dalam acara pembukaan sosialisasi bimbingan teknis aplikasi sepeda oki. Untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Diko Arahman SIAMD. Pada Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Aidil Aswari SPMSI. Yang kami hormati Pak PD atau yang mewakili kesempatan hadir pada hari ini, Bapak Ibu serta sosialisasi fintech aplikasi sepeda yang banyak. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita pada hari ini dapat hadir dalam acara sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi sepeda sistem elektronik perencanaan ekonomi daerah Kabupaten Ogan Ilir. Bapak Kepala Bapeda dan Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan fintech aplikasi sepeda oki. Yang pertama, latar belakang bahwa berdasarkan peraturan Bupati Oki nomor 70 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Bapeda, fungsi kabit perekonomian dan sumber daya alam merupakan suatu siklus yang harus dijalankan setiap tahun, yaitu mulai dari pengolahan data, perencanaan dan penganggaran, monitoring, sampai evaluasi yang dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi bersama dengan perangkat daerah counterpart bidang perekonomian sumber daya alam. Kedua, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Bapeda secara umum serta meningkatkan kualitas perencanaan keuangan bidang ekonomi, maka perlu diciptakan suatu sistem digitalisasi yang terintegrasi, yaitu sistem elektronik perencanaan ekonomi daerah Kabupaten Ogan Ilir atau yang disebut dengan sepeda. Yang ketiga, bahwa sepeda oki menjawab tantangan era dunia digital dengan modern teknologi yang semakin besar serta mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kabupaten Oki sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2019. Maksud dan tujuan bahwa acara sosialisasi dan bimbingan aplikasi sepeda oki dimaksudkan sebagai sarana mengenalkan aplikasi sepeda oki kepada stakeholders, yaitu OPD counterpart bidang perekonomian sumber daya alam. Sedangkan tujuan acara ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada stakeholders OPD counterpart bidang perekonomian sumber daya alam tentang manfaat dan penggunaan aplikasi sepeda oki, sehingga mampu menghasilkan peningkatan kinerja yang semakin berkualitas pada Bapeda dan OPD counterpart. Ketiga, agenda. Kegiatan ini terdiri dari yang pertama sosialisasi aplikasi sepeda oki dengan agenda laporan kegiatan, penyampaian kata sambutan sekaligus membuka acara oleh Kepala Bapeda, penandatanganan berita acara dan pemaparan materi. Selanjutnya yang kedua, fintech aplikasi sepeda oki yang dilaksanakan dua hari, yaitu pada Selasa siang hari nanti setelah sosialisasi ini dan Rabu 11 September 2024. Keempat, peserta acara sosialisasi fintech sepeda oki ini dihadiri oleh 10 OPD yang terdiri dari inspektorat dan OPD counterpart bidang perekonomian dan sumber daya alam.
Kelima, output. Kegiatan ini diharapkan agar aplikasi sepeda OP dapat digunakan oleh OPD tertepat melalui pengikutan langsung yang dimulai dari tahapan perencanaan dan monitoring sampai dengan bulan September. Nah, pada saat sosialisasi ini ya, sesuai dengan jadwal kegiatan perencanaan pengelolaan tahunan. Selain itu diperoleh juga masukan dari para peserta. Demikian laporan yang kami sampaikan. Kami berharap kiranya kita semua yang dapat mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya hingga selesai. Dan kepada Bapak Kepala Bapeda yang kami hormati dapat memberikan kata sambutan dan sekaligus membuka acara sosialisasi dan fintech aplikasi POP. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan sambutan dan arahan Kepala Bapeda Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada Bapak Aidil Aswari SPPSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh perwakilan dari BPD dalam hal ini merupakan tempat dari bidang perekonomian dan sumber daya alam ini dari kepala bidangnya adalah Bapak Dr. Diko yang disebut sebagai dokter. Ya beda, dokter itu beda. Kalau dokter disebut nyuntik. Lalu dokternya S2 jadi. Kemudian selanjutnya pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih dapat bersama-sama di kesempatan dalam salah satu agenda acara, yaitu sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi sepeda hoki sistem elektronik perencanaan ekonomi daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, jadi Pak Dr. Diko ini kami sebutkan tim tiga dan salah satu inovasi yang dilaksanakan oleh Pak Diko ini yaitu sistem sepeda. Nah, tadi sudah dijelaskan latar belakang mengapa beliau menciptakan aplikasi ini, karena ini terkait dari segi perencanaan. Jadi dari segi perencanaan ke depan, memang ditutup untuk melakukan digitalisasi di bidang perencanaan. Nah, dalam hal ini sebenarnya kita sudah ada SIPD, SIPD. Nah, tapi sebelum masuk ke SIPD, mungkin perlu secara digitalisasi untuk pelaksanaan proses perencanaan. Jadi mudah-mudahan ke depan menjadi aplikasi ini tentu benar-benar dapat dilaksanakan dan bermanfaat. Kalau baru satu bidang ya, tidak bisa, jadi mudah-mudahan ke depan bisa cakupan yang luas. Mungkin Pak Diko sekarang cakupannya di bidang yang terdekat pada pengembangan dan sumber daya alam. Kita harapkan ke depan ini akan menjadi suatu sistem yang lebih integrasi dengan berbagai terkait tidak hanya teori bidang perekonomian tapi seluruh bidang. Jadi bisa menunjang proses ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemudian di acara juga nantinya ada selain sosialisasi ada fintech. Jadi selain sosialisasi nanti ada fintech. Jadi mungkin yang ikut di sini memang dengan aplikasi. Yakin yang warga ini adalah pengalaman di bidang perencanaan animasi, MD humor. Jadi mau lalu bencana MD ini dari pertanyaan laku kan? MD dulu setelah itu ya. Sebenarnya setelah itu rencananya itu
di pintu masuk Perda. Kemudian ada Henry, ada Perda ya ini, orang pertanian. Pulang kalau Perda itu penting di Perda ya. Mau sistem gimana selesai kalau itu urusan Perda ini dan hanya dari pusat, kementerian, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa itu harus disinkronkan. Sekarang kita sedang menyusun namanya RPJMD, itu produk berencana 20 tahunan. Kami sekarang sedang menyelesaikan RPJMD. Nanti kan mungkin ada juga sinkronisasi terhadap indikator-indikator. Karena RPJMD ini beda dengan yang sebelumnya. Sekarang kita sudah mengacu dari pusat, provinsi, sampai daerah. Bahkan provinsi itu dia simpan nilai, jadi kita bisa persis dengan indikator-indikator yang di pusat. Jadi itu karena kemarin kan sudah evaluasi di provinsi, nanti ada lanjut untuk bersama di PPD. Kemudian kita juga sudah menyelesaikan RPJMD, demokratik. Jadi RPJMD demokratik ini nanti akan digunakan oleh calon-calon kepala daerah. Nanti sebelum pilkada kita sampaikan ke KPU, nanti kita dasar mereka untuk membuat visi dan misi. Nanti setelah visi misi siapapun yang terpilih nanti kita buat ini. Jadi 6 bulan setelah dilantik mereka harus kepala daerah harus menyusun PJMD. Kemudian nanti rektor lagi ke PJMD daerah lalu kita lakukan siklus perencanaan seperti biasa. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan adanya aplikasi ini mudah-mudahan ke depan proses perencanaan akan berlangsung lebih baik ke depan, karena selama ini banyak sekali hal-hal yang belum terakomodir. Jadi kemarin di lahir jabat tapi di kelas kepala provinsi banyak sekali indikator-indikator yang tidak sesuai, termasuk dengan RPJMD. Ada bahkan opini mana indikator lewat. Kalau lagi kan dicek di RPJMD tidak ada indikator. Nah ini sudah harus sinkronisasi. Dan kemudian dengan ada sinkronisasi nanti depan kualitas perencanaan kita akan lebih meningkat. Saya kira itu dari kami, mudah-mudahan dengan cara ini menyatakan seluruh peserta dapat mengikuti sosialisasi dengan sama dan nanti dilanjutkan. Itu saja dari kami. Buka. Baiklah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi sepeda hoki, sistem elektronik perencanaan ekonomi daerah dan program pemberian dengan ini kami nyatakan dibuka. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, marilah kita saksikan tayangan peluncuran aplikasi sepeda hoki. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
aplikasi sepeda Oki. Kami perkenankan kepada Bapak Kepala Bapeda dan Kepala Perekonomian Sumber Daya Alam untuk mengambil tempat. Badan Pengelolaan Pajak Daerah. Dinas Penanaman Modal. Dinas Perdagangan. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dinas Perkebunan dan Peternakan. Dinas Perikanan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan ada posisi bersama. Dinas Koperasi dan Perindustrian. Bapak Ibu, sudah ini kita ada sesi foto-foto sebentar. 1, 2, 3. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Ibu. Mungkin mengawal ini pantun dulu ya. Makan dulu di pagi hari. Cakep. Ditemani dengan segelas susu. Selamat datang Bapak Ibu beserta tim sosialisasi SPOI. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rangkaian tadi sudah kita lalui pembukaan dari Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Oki. Selanjutnya sekarang memasuki sesi pemaparan materi. Jadi Bapak Ibu, apa yang telah disampaikan oleh Pak Aman berkaitan dengan agenda hari ini, bahwa kami Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam Bapeda sekaligus juga sebagai project leader aksi perubahan aplikasi SPOI Sistem Elektronik Perencanaan Ekonomi Daerah Kabupaten Oki akan memberikan suatu pengenalan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan aplikasi ini. Mungkin aplikasi ini baru kami ciptakan dengan latar belakang bahwa masih terdapat permasalahan di Bapeda khususnya bidang perekonomian sumber daya alam berkaitan dengan tugas fungsi kami. Jadi adalah kinerja Bapeda sendiri ya, berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Jadi proses tahapan perencanaan monitoring dan evaluasi itu masih dilakukan parsial. Parsial itu artinya belum terintegrasi. Jadi masih masing-masing ya Bapak Ibu. Masing-masing perencanaan sekarang memang sudah ada SPD, perencanaan dan anggaran sudah ada SPD, aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, namun Bapeda ini tidak hanya sebatas perencanaan, tetapi juga melakukan monitoring atas pelaksanaan pembangunan, nah, sampai dengan dilakukan evaluasi atas capaian kinerja adalah tercapai. Nah, jadi proses ini yang masih saya katakan
evaluasi yang belum terimplementasi dan dilakukan manual. Jadi monitoring evaluasi itu dilakukan secara manual. Kita selama ini mengundang Bapak Ibu untuk meminta membahas sejauh mana realisasi kinerja baik itu dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Kita lakukan secara langsung, diskusi langsung, itu manual sifatnya. Nah, jadi kita berpikir bahwa seiring dengan perkembangan teknologi kita harus mampu memanfaatkan itu, dan juga jadi aplikasi sepeda OP ini tentu didukung dengan penggunaan teknologi informasi yang tersistem, dan ini menunjukkan sebuah transformasi digital, bahwa ciri dari transformasi digital itu juga ditunjukkan oleh organisasi yang digital. Mungkin Bapak Ibu semua kan sudah punya website dan lain sebagainya, kami juga seperti itu, dan itu bisa menjadi satu induk. Kita bisa menciptakan hal-hal yang membantu, memudahkan kita dalam melakukan aktivitas kita, fungsi kita. Jadi proses tahapan perencanaan sama evaluasi ini dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis, praktis, dan efektif. Dan tentunya ini menjadi manfaat yang baik, berguna baik itu bagi kami, Bapeda sendiri maupun UPD Kota. Tempat ini usut ada 9 kalau di bidang kami ini, untuk BPKAD, ini semuanya ada di sini, BPKAD, BPBD, Dinas Koperasi, Dinas SP, Dinas Perdagangan, kemudian ada di KPPPH, Dinas Guna, Dinas Perikanan, dan Dinas. Nah, ini manfaatnya, manfaat bagi Bapeda sendiri itu memudahkan proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi seperti yang saya sampaikan. Kalau dulu manual, jadi mengundang Ibu setiap triwulan diajak rapat ke kami. Nah, ini dengan adanya ini nanti kita bukan nggak ketemu lagi ya maksudnya kan, ya cuman kita mengurangi intensitas. Jadi kita bisa memanfaatkan ini. Jadi input dan Bapak Ibu juga terlibat langsung di situ. Kita bisa secara digital itu melakukan aktivitas evaluasi kita. Kemudian menghasilkan efisiensi anggaran atau penghematan pengeluaran. Jadi kami sudah melakukan istilahnya itu penilaian bahwa dengan penerapan ini maka anggaran kami itu nantinya akan lebih efisien, karena biaya rapat, kemudian hal-hal lain, ATK dan mungkin langsung dan lain sebagainya itu tidak lagi dianggarkan. Jadi kita bisa memanfaatkan ini di tengah situasi yang saat ini barangkali dituntut agar kita bisa efisien, memanfaatkan anggaran kita sesuai dengan kebutuhan prioritas. Jadi dengan adanya aplikasi ini kita tidak lagi mengadakan apa tadi, sehingga itu bisa dialihkan, bisa dikurangi lah itu. Jadi kita efisiennya tambah. Kemudian bagi stakeholder Bapeda itu dua ya Bapak Ibu. Bagi OPD bertempat itu bisa meningkatkan efektivitas tentang perencanaan, monitoring, dan evaluasi OPD. Nah, kebetulan Bapak Ibu di sini yang hadir memang semuanya Kasubag Perencanaan, dan Kasubag Perencanaan ini tupoksi utamanya kan mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Nah, kadang kita di OPD kita sering diminta data, entah itu dari internal kita sendiri, kemudian dari eksternal OPD kita minta data perencanaan, data monitor, realisasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang kadang kita bisa jadi agak lama, karena sekarang kan kita bisa merasakan ya, begitu kami minta data misalnya gitu di akhir triwulan agak lama gitu kan ujian ya, Pak Hendri agak lama maksudnya gitu. Nah, itu jadi maksud kami ini nggak susah lagi gitu. Begitu kita ada data kita langsung ikutkan di situ. Nah, dan fitur-fitur di sini juga kita buat supaya Bapak Ibu praktis. Jadi tidak perlu lagi kita harus membuat format baru, karena format baru ini macam-macam kan.
begitu kita minta data ada beberapa kayak gini, nanti yang dikirim nggak sama gitu, dan seterusnya. Hal-hal yang itu yang kita temukan menjadi persoalan. Nah, nanti dengan adanya seragam semua kita, jadi memudahkan Bapak Ibu di UPD juga nanti. Kemudian laporan Bapak Waktu, karena kaitan kita setiap tahun itu banyak yang harus kita laporkan, gitu kan? Misalkan kinerja atau kinerja itu disertakan kita, misalkan BPD lah, BPD lah dan sebagainya, kan banyak yang membutuhkan. Jadi itu bisa tepat waktu. Setelah selesai kita lakukan, sudah bisa kita gunakan data, bisa kita kirimkan. Jadi, nah itu kadang data yang tidak tidak di format itu kan berbeda-beda. Begitu kita mengirimkan ke siapa yang membutuhkan, pengguna yang ingin mengirimkan data kita, kadang ke sana beda, ke situ beda, isinya beda, itu jadi masalah. Kan? Nah yang ketiga ini penting sekali ya, memudahkan kepala UPD dalam memantau perkembangan dan evaluasi kegiatan. Nah, jadi kepala UPD di sini kan juga turut menjadi salah satu akun di dalam aplikasi SPLOP. Dia bisa melihat perkembangan capaian mulai dari triwulan tadi sampai dengan yang capaian tahunannya, dan melihat output. Kita buat fitur yang kita bisa mengupload kita. Jadi di situ dia bisa lihat apakah sudah selesai belum, gitu, dan menilai. Nah, jadi kepala UPD itu nanti ada tools dia untuk mengisi penilaian dia. Gitu. Nah, selama ini mungkin tidak terlalu dilakukan, Bapak Ibu. Nah ini terrecord. Gitu. Jadi kami juga melakukan penilaian kepada UPD. Nah di situ jadi di dalam itu saya katakan ada interaksi walaupun secara digital. Kemudian keempat, memberikan kemudahan bagi aparatur intern OPD dalam akses output. Nah ini mungkin untuk saat ini karena akun itu hanya Kasupak ya, akun Kasupak OPD. Nah nanti barangkali ke depan kita akan pikirkan apakah memang bidang bisa terlibat atau bagaimana sehingga ini bisa akses secara mudah di dalam intern OPD itu untuk melihat output masing-masing dari kegiatan. Nah, yang terakhir bagi instansi pengawas daerah itu inspektorat, ini meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Nah, karena ada akses dalam memantau kinerja OPD, jadi inspektorat melihat ada akun di situ, dia bisa melihat tahapan dari perencanaan sampai evaluasi, ada bisa melihat. Nah, jadi kalau misalnya ada keperluan, tapi 9 OPD ini saja sudah saja. Datanya bisa diambil dari situ. Nah ini memang itu aplikasi SPLOP ya. Jadi dikhususkan pada bidang perekonomian dan sumber daya kerja. Nah, karena ini saya katakan pilot project lah ya. Kemudian lingkupnya itu hanya di kinerja pembangunan tahunan, KPD atau kerja PD. Nah jadi kita belum sampai ke Renstra RPJM. Nah itu belum sampai. Jadi kita ini tahap awal ini tahunan dulu dan KPD dan kerja PD seperti itu. Kemudian cakupannya hanya 9 OPD ya. OPD yang saya sebutkan tadi. Oke kan? Nah, ini karakteristiknya SPLOP. Jadi sarana meningkatkan manajemen kinerja, baik kinerja Bapeda maupun OPD, dan meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas. Kemudian menciptakan metode kerja pelaksanaan tugas fungsi yang efektif dan efisien. Keterbaruan bagi Bapeda karena sebelumnya belum ada aplikasi yang bisa mengintegrasikan dari perencanaan sampai ke evaluasi. Mungkin di daerah lain sudah ada. Itu saya ada melihat juga di daerah lain sudah menerapkan aplikasi yang memiliki fitur seperti ini. Mudah-mudahan kalau ini terus dapat kita lanjutkan, kita perlu melakukan studi lah kira-kira gitu untuk melihat gimana penerapan fungsi yang ini secara digital yang lebih baik. Kemudian mengintegrasikan tugas fungsi di bidang perekonomian. Dan terakhir itu merespon perubahan organisasi untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Nah, kami menyusun keberlanjutan aplikasi SPLOP itu di jangka menengah nantinya itu mengeluarkan perubahan dengan memantapkan budaya kerja organisasi, ya, dengan mengeluarkan kebijakan berupa SK Bupati tentang mekanisme penerapan aplikasi sepeda,
kemudian SOP tentang penerapan sepeda hobi, dan SK Sekda tentang tim pelaksanaan tanah. Jadi dalam waktu dekat Bapak Ibu, karena ini kan aplikasi baru kita bangun, kalau misalkan nanti bisa kita kejar sebelum jangka menengah, artinya di apa namanya, di bulan ini itu paling nggak draftnya dulu nanti kita coba siapkan. Nah, tapi kalau tidak terkejar ya di jangka menengah masuknya ya. Paling nggak di awal tahun kita sudah ada kebijakan ini Pak, maksud kebijakan SK Bupati, minimal SK Bupati, kemudian SOP-nya dan SK timnya, SK tim. Nah, kemudian kita merancang nantinya konsep pengembangan fitur itu ke FPCMD dan Lenstra, karena 2025 itu sudah masuk awal FPCMD. Nah, jadi sangat penting sekali ini nanti kalau diterapkan untuk memantau yang sifatnya rencana strategis, yaitu Lenstra dan FPCMD. Nah, kita pernah pengalaman kalau FPCMD ini pada saat mau dievaluasi di habis FPCMD mau dikerjakan Pak. Jadi kemarin contoh di FPCMD yang sebelumnya itu kan 1924 ada inspektorat provinsi kan ikut juga melakukan ini kan. Datanya kalau mau dikumpulkan, nah ini macet kan. Jadi kadang antara target yang kita susun di awal itu sulit ketemu pasti ujung. Nah, jadi penting kita harus pantau terus memang kinerja kita. Jangan nanti nyusunnya sekarang targetnya tahun ini, 5 tahun lagi baru kita kumpulkan data-data itu. Nah itu yang jadi masalah. Ya Pak, zamannya betul kan? Sulit jadinya. Apalagi orangnya ganti nanti. Si aku berarti nyusun dulu. Nah, kadang kita jadi repot. Jadi kalau kita lakukan pemantauan terus di FPCMD, kemudian Lenstra, kita bisa punya record datanya itu. Jadi begitu dibutuhkan ada ini. Kemudian menyiapkan konsep pemanfaatan penggunaan database strategis sektor perekonomian. Nah, memang aplikasi sepeda Oki ini untuk saat ini kita gunakan untuk yang integrasi perencanaan sampai operasi. Nanti ke depan kita coba untuk mengintegrasikan database. Nah, jadi Bapak Ibu, database sektoral ini nanti kita masukkan juga di situ. Dan Bapak Ibu yang akan mengelolanya sendiri. Nah, itu. Terakhir, mengintegrasikan dengan database kemiskinan dalam aplikasi sepeda. Karena beberapa UBD yang ada di tempat bidang PSDA ada yang menyasar kelompok. Yang menyasar kelompok, menyasar masyarakat. Nah, ini penting jangan sampai nanti pada saat kita melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, kita lihat sasarannya, mudah-mudahan bisa menyentuh kelompok yang miskin. Begitu. Kalau kita nggak punya data kemiskinan, nggak kita baca, kita suka-suka kita, gitu. Ingin ngambil membuat lokasi kegiatan. Dan di jangka panjang tentu kita ingin merealisasikan semua konsep-konsep pengembangan fitur tadi. Terakhir, kami akan mencoba memperluas sistem ini ke seluruh UPD. Tapi untuk memperluas ini seluruh UPD, kami perlu menyamakan pemahaman dulu di dalam ini. Nah, dengan bidang-bidang lain yang juga memiliki kelompok. Jadi ada 3 bidang maksudnya kami. Salah satunya ini saya ini perekonomian sumber daya alam, dan ada 2 lagi masih pemerintahan dan infrastruktur. Pemahaman samaan dulu sehingga bisa sama-sama melakukan penguasaan agar opini lain bisa juga ikut dalam mempraktekkan manfaat aplikasi. Oke, lanjut. Nah, ini sekilas ya halaman depannya aplikasi sepeda Oki. Ini sudah online kita rancang, tapi memang barangkali masih ditemukan beberapa kendala. Kita coba nanti dicoba. Oke, lanjut. Nah, ini menu utamanya, jadi ada perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan. Tuh, nanti kita akan pelajari ini semua di pada saat Big Tech. Kita coba masuk. Next, perencanaan. Nah, ini kan sekilas ya tampilannya. Perencanaan ada program, kita sudah setting program. Nah, ini yang harus kita isi. Nah, kita mengisi ini berbasisnya DPA kita. Jadi memang ini sebagusnya memang integrasi dengan SPD. SPD itu kan dia sudah sampai ke DPA.
Jadi di situ kan perencanaan dan anggaran. Nah, jadi sebenarnya kalau dia nyambung, nah, itu langsung otomatis nggak ngikut lagi ya gitu. Ini manual gitu ini. Lanjut. Nah, next. Karena kita mau ke monitoring ini. Nah, yang ini yang ada di SPD ini, ada namanya SPD, Informasi Pembangunan Daerah. Maka kita berpikir lebih dari SPD kita berpikirnya gitu kan. Nah, karena SPD itu mengintegrasikan di planning dan di budgeting ya itu. Nah, kalau kita kan sebetulnya sampai ke evaluasi. Nah, jadi kita menginput mulai dari realisasi kinerja dan anggaran di triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Kemudian kita mengisikan permasalahan, kita mengisikan upload dokumen ya, output dari kegiatan, output dari kegiatan yang sudah sesuai dengan nomenklatur Kemendagri. Nah, itu kan sudah ada semua. Jadi kita tinggal mengikuti itu. Kemudian mengevaluasi nanti. Nah, mengevaluasi di sini yang sangat penting itu adalah penilaian dari pimpinan UPD dan juga dari Bapeda. Dan kita bisa melihat capaian. Lanjut. Nah, ini sekilas prosesnya sepeda hobi. Jadi kami di Bapeda, khususnya bidang PSDA selaku admin, itu akan membuat jadwal perencanaan, kemudian jadwal monitoring, jadwal evaluasi, termasuk nantinya pada saat evaluasi memberikan evaluasi kami pada OPD. Nah, cuma memberikan evaluasi itu harus ada barang buktinya dulu. Nggak bisa kita mau ngasih penilaian nggak ada barang buktinya. Jadi maka penting sekali untuk mendigitalisasi semua output. Jadi output Bapak Ibu, apalagi BPKAD, Pak Ibu paling juara ini banyak sekali kegiatannya. Nah, itu semua itu harus punya output. Jadi kalau laporan, laporannya, ya. Dokumen ada dokumennya. Kalau orang misalnya, berarti kan ada bukti otentiknya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan kita upload. Itu kan jadi rekod kita. Kemudian di Kasubag Perencanaan OPD itu menginput mulai perencanaan, monitoring, kemudian evaluasi nantinya mengisi tindak lanjut. Nah, hasil dari evaluasi baik itu para OPD maupun Kabin PSDA itu nantinya tindak lanjut. Kemudian di kepala OPD itu memberikan penilaian ya. Nah, dan inspektorat bisa memantau di semua tahapan mulai perencanaan, monitoring dan evaluasi. Oke, lanjut. Mungkin Bapak Ibu sekian ya pengenalan dari kami sekilas POD. Kita bisa mendalami ini nantinya pada saat intake.